Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi. Marilah sebelum kita melanjutkan dengan lebih lagi, kita akan memuji Tuhan dari pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebelum kita melanjutkan dalam pujian lagi, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, untuk hari demi hari Tuhan sudah peliharakan kami. Terima kasih kalau semalam kami sudah beristirahat dan kami boleh dibangunkan dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami. Kami boleh menikmati setiap berkat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan, yang Tuhan senantiasa limpahkan kepada kami. Biarlah kami boleh senantiasa mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sehingga kami tidak melihat masalah kami yang besar, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, yang mengatasi segala masalah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan persekutuan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Demikian juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Anton. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, yang keluar dari lidah dan bibirnya adalah kuasa
urapan dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga setiap doa-doa yang akan kami panjatkan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan, yang Engkau juga boleh jawab dari setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati persekutuan kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan sendiri akan menyertai dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita. Pujian Tak Satu Pun. Lagu ini sangat memberkati saya ketika saya mengalami sakit COVID kemarin ya. Jadi lagu ini itu sangat menguatkan saya ketika saya melihat sakit penyakit itu begitu besar. Sakit penyakit itu sepertinya yang sungguh tidak saya kehendaki, ternyata saya pun boleh mengalami sakit tersebut. Sehingga saya sempat dalam doa kami ketika kami harus berpisah kepada Pak Hendra ada di rumah sakit Gading Pluit, saya ada di Wisma Atlet. Saya sempat menyerahkan diri pada Tuhan. Ketika saya maupun Pak Hendra maupun Peta diizinkan oleh Tuhan bisa menikmati hidup lebih lama lagi, biarlah kita juga boleh menggunakan kesempatan itu dengan baik. Tetapi ketika Tuhan menyatakan sampai saat ini sudah cukup, kami pun sempat berserah kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu sakit, penyakit, atau penderitaan, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan yang begitu besar. Saya akan menyanyikan pujian ini. Biarlah Bapak Ibu juga boleh mendapatkan berkat dari pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sakit, penyakit, penderitaan, tak akan mampu memisahkan kami dari kasih-Mu, karena kasih-Mu melebihi segala-galanya. Ajar kami percaya kepada-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun,
waktu saya persilakan Pak Anton. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Kita bersyukur bahwa pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk berdoa, firman Tuhan. Sebelum memulai kegiatan, kita akan buka dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persekutuan doa pada pagi hari ini. Kami ucap syukur untuk puji-pujian yang boleh kami aturkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati renungan kami pada pagi hari ini. Demikian juga untuk doa-doa kami naikkan di dalam kasih. Di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan kegiatan kami. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kekhawatiran dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan tentang kekhawatiran pada hidup kita, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali satu kisah yang seringkali gitu ya, terutama bagi Bapak Ibu yang seringkali mendengarkan ataupun pernah membaca kisah ini. Kita kenal dengan yang namanya tokoh asal Sunda, Si Kabayan. Bapak Ibu kenal ya, masih ingat ya dengan Si Kabayan ini, kisah yang seringkali dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagi orang Sunda. Suatu kali ketika ia sedang duduk sendirian di tempat teduh di pinggir padang, seorang temannya datang menghampirinya dan bertanya, "Sedang apa engkau, Kabayan?" Pakai dua ya. Aku sedang membayangkan kalau aku punya lahan yang luas, maka aku akan menanaminya dengan sayuran. Itu jawaban Si Kabayan waktu ditanya oleh temannya. Kalau aku sih lebih suka jika aku punya kambing yang banyak, gitu ya. Itu respon temannya. Kemudian Si Kabayan menjawab, "Nanti kalau kamu punya kambing yang banyak, jangan bawa ke kebun sayurku ya, ke ladangku gitu. Nanti kambingmu akan makan semua tanaman yang telah aku pelihara dengan susah payah. Ya biar saja, aku yang gembalakan, maka aku akan bawa ke sayuran yang telah kamu tanam itu biar dia makan dan kambingku segar. Enak aja, ya gitu kira-kira ya, dan seterusnya." Nah mereka berdua berbicara tentang sesuatu yang mereka sendiri nggak punya gitu ya. Yang satu khawatir tentang sayur-sayurannya yang sebetulnya belum pernah ditanam. Yang satunya khawatir tentang kambing yang dia juga tidak punya gitu. Jadi sama-sama khawatir sesuatu yang tidak ada. Nah itu kira-kira kita bisa bayangkan apa yang terjadi ya. Apakah di antara kita ada yang tidak pernah khawatir? Saya tidak tahu bagaimana jawaban Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Tetapi perlu kita renungkan bersama tentang pertanyaan ini. Nah, mengapa ada kekhawatiran di antara kita? Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 kita bisa membaca di situ ya, dari Matius 6 ayat 25 dan
sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada makanan? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat selanjutnya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Selesai membaca firman Tuhan tadi, siapa yang khawatir sebenarnya ya? Apakah hanya orang miskin saja, ataukah orang kaya? Orang yang berpunya atau tidak punya? Orang berpangkat atau penguasa, ataukah orang biasa? Orang desa, orang kota, ataukah orang yang tinggal di hutan? Warga negara maju atau warga negara yang terbelakang dalam pembangunannya? Mengapa ada khawatir? Khawatir karena ada rasa takut ya terhadap sesuatu yang belum dapat diketahui secara pasti. Tidak tahu masa depan. Membuat diri terlalu banyak berpikir tentang hal yang belum pasti atau bahkan belum tentu terjadi. Jadi dia sudah berpikir terus-menerus ya. Saat khawatir, tubuh itu sebenarnya merespon sama seperti saat sedang menghadapi bahaya. Menurut para ahli, tubuh melepaskan hormon pada otak dan adrenalin serta kortisol pada aliran darah. Akibatnya, denyut jantung meningkat, nafas menjadi sesak, kulit berkeringat dan pucat. Jika terjadi pada waktu yang lama, tubuh seperti keracunan karena kebanyakan zat-zat kimia tadi itu. Nah, paling ringan juga diare gitu ya. Jika lebih buruk dapat menjadi serangan jantung atau stroke. Orang yang misalnya takut ya, disuntik aja gitu, wah itu bisa diare gitu biasanya. Orang mau presentasi aja ya, diminta untuk berbicara depan umum, yang belum terbiasa gitu ya, biasanya terus sakit perut gitu ya, tiba-tiba sakit perutnya. Kalau seseorang mengalami itu kita harus maklum ya, kalau dipaksa malah dia nggak akan mau gitu ya.
Jadi perlu waktu untuk menyesuaikan tubuh, perlu waktu untuk menjadi terbiasa gitu ya. Jadi kekhawatiran itu tidak ada hubungannya dengan kekayaan ya, ataupun juga kecerdasan seseorang. Orang itu super atau ya biasa-biasa, diajak ngomong nggak nyambung gitu. Bagi kita gitu ya, nggak ada hubungannya gitu ya. Kekhawatiran bisa terjadi pada siapa saja. Kekhawatiran juga tidak ada hubungannya tadi ya dengan posisi sosial seseorang ya. Apakah ia seorang negara, seorang raja, seorang penyanyi, seorang aktor, seorang rakyat biasa gitu ya, bukan ya. Ya contohnya Samuel saja, Samuel ya seorang hakim ya di Alkitab itu merasa khawatir jika Saul itu mengetahui rencananya kalau nanti mengurapi Daud ya, juga nanti gimana tuh kalau saya nanti ketemu Saul atau ketemu mata-matanya atau pasukannya, nah, saya pasti akan dipenjara gitu ya. Elia ya berbicara dengan Tuhan juga dia sangat khawatir sekali ya. Nanti kalau diburu-buru ya, meskipun sudah diburu-buru memang ya, dia khawatir kalau nanti dia meninggal gimana. Ya, Tuhan ternyata mengangkat dia gitu ya. Itu dalam kisah nabi-nabi, kisah raja-raja, kisah di Alkitab bagaimana seseorang menghadapi kekhawatiran yang luar biasa dalam hidup mereka. Kita ingat Michael Jackson ya, seorang penyanyi yang sudah meninggal ya. Dia seorang penyanyi yang dianggap sebagai king of the pop gitu ya. Merasa khawatir padahal dia orang selebriti, mungkin dia cuman bicara apa gitu bayarannya luar biasa gitu. Tapi dia merasa khawatir gitu ya. Kalau dia tidak bisa mengerjakan kegiatannya seperti yang diharapkan oleh para penggemarnya gitu ya. Sehingga dia sebelum pertunjukan, dia persiapan, tapi dia merasa tidak sempurna seperti yang dia pikirkan, dia khawatir terus, sehingga dia tidak bisa tidur dengan tenang, minum obat, tidur terlalu banyak, ya akibatnya fatal bagi dirinya. Kita ingat seorang pengusaha, kalau tidak salah ingat dia seorang yang memiliki pabrik VW ya, perusahaan mobil di Jerman ya, seorang milioner itu dari Jerman, dia juga merasa khawatir gitu ya, dia tidak berbahagia sehingga dia menabrakkan diri, bunuh diri gitu ya. Demikian juga ada seorang presiden di Brasil, dia merasa khawatir gitu ya. Anehnya malah bunuh diri malah dia. Karena khawatirannya yang menguasai diri daripada apa yang harus dia lakukan bagi orang lain untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu kekhawatiran-kekhawatiran yang terlalu menguasai dirinya. Ada juga contoh-contoh lain lah ya yang terkenal yang pernah kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Amsal 12 ayat 25 dinyatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Pekerjaan dia sendiri malah menggembirakan dia ya. Artinya kekhawatiran dalam hati seseorang dapat menyebabkan penyakit atau bahkan depresi ya, menekan dia ya. Contohnya tadi kan ada gitu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa kekhawatiran itu tidak ada efeknya bagi diri seseorang. Nah, kapan merasa khawatir? Setelah kita perhatikan, manusia itu ternyata sering khawatir. Nah, ini sepertinya kalau kita perhatikan sejak masa kanak-kanak, masa kecil ya, sampai dengan kematian. Mungkin kita lupa dengan masa kanak-kanak. Ya.
Tetapi kalau kita perhatikan, karena khawatir, biasanya nangis. Seperti anak kami ya, Orel gitu misalnya. Dia khawatir, tidak diperhatikan, dia akan nangis sekencang-kencangnya gitu ya, karena dia merasa khawatir kalau orang tuanya tidak memperhatikan dia. Demikian juga orang tua ya. Kalau kita menantikan kelahiran seorang anak atau seorang cucu gitu ya, kita juga khawatir gitu ya. Ini khawatir terus ya. Nah, pada saat saya kecil gitu ya, saya masih kanak-kanak, ibu saya kan dipanggil Tuhan saat masih kecil saya ya. Apalagi adik-adik saya ya lebih kecil lagi gitu ya. Nah, ya setelah ibu saya tidak ada gitu, saya sering khawatir sesuatu yang kali bapak ibu pikir ini sepele gitu. Tetapi ini yang dipikirkan Tuhan juga gitu ya. Saya khawatir nanti saya makan, minum, berpakaian apa ya. Saya merasa ada kekhawatiran pada diri saya. Nanti gimana ya? Karena ibu saya yang memberi saya makan, gitu, masakan, gitu ya, makan rame-rame, gitu ya. Tapi ibu saya nggak ada, terus siapa yang masak, gitu kan? Nggak ada, gitu kan? Tapi ya untungnya bisa, meskipun bisa masak nasi sih. Gitu. Tapi kan saya mulai belajar masak, gitu ya, karena dipaksa keadaan, gitu ya. Nah, pada saat kami itu menjembatani gitu ya, menolong gitu sebelum kami bisa berpikir secara dewasa gitu. Nenek kami sering memasakkan kami ya, datang ya, rumahnya ya lumayan jauh gitu, tapi tinggal bersama kami gitu ya, menemani, memasakkan gitu ya. Dan kalau saya makan terlalu sering, nenek saya akan menegur gitu ya. Kamu ya kok makan terus, piring aja itu masih basah gitu ya, kok masih makan. Jadi dia khawatir gitu, khawatir nanti makanannya habis gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu ya, karena nenek saya udah nggak ada gitu ya. Nah neneknya kalau saya karena mendengar nasihatnya, ya saya nggak berani makan kan, saya main terus saja dengan adik-adik, dengan teman-teman gitu, dia juga marah gitu ya, dia akan negur gitu, kamu sudah dimasakkan kok nggak makan gitu ya. Nah, saya juga bingung gitu ya sebagai anak, ini boleh makan atau tidak? Ya kalau terlalu sering nggak boleh, kalau makan nggak makan juga dimarahi gitu ya. Jadi dari perspektif saya pengen makan gitu ya. Tapi dari perspektif nenek saya mungkin berpikir ya makan cepat habis, kalau ya maksudnya cepat habis karena masak itu kan tenaga, perlu upaya gitu ya. Saya menghabiskan gitu. Ya nanti sorenya saya justru masak lagi, capek dong gitu ya. Kemudian juga artinya nenek saya juga punya kekhawatiran mungkin ya. Ini kalau makan terlalu banyak kurang, makan kurang nanti saya sakit gitu ya. Atau saya dan adik-adik gitu ya. Nah, saya pikir setelah saya lebih dewasa, saya akan terbebas dari pikiran ini gitu. Ternyata sama saja gitu ya. Saya juga masih dihantui pikiran yang sama. Nanti kalau saya nggak punya pekerjaan, saya makan apa ya? Terus minum bagaimana? Berpakaian bagaimana gitu ya. Itu pikiran-pikiran yang menghantui. Kalau saya makan terlalu banyak, ya istri saya juga menegur saya gitu ya. Kamu kok makan terlalu banyak gitu ya. Nah, ya, rupanya dia mungkin khawatir kalau saya sakit gitu ya, karena makan terlalu banyak gitu kan. Kalau saya nggak makan, dia juga marah gitu kan. Saya sudah masak, ya sama gitu dengan nenek saya gitu ya. Kamu kok nggak makan gitu. Ya takut dia juga sakit gitu. Kalau saya nggak makan, ya saya juga kadang-kadang bingung makan atau tidak makan gitu ya. Yang itu yang terjadi dalam kehidupan saya gitu ya. Meskipun sesuatu yang sepele gitu. Jadi itulah yang menjadi kekhawatiran ya. Mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu punya kekhawatiran yang sama tentang makan dan minum ya. Sesuatu yang sepertinya sepele. Kalau saya sendiri,
saya datang ke Pak Edi, ya nggak apa-apa ya, makan sendiri gitu ya. Tapi kalau saya bawa rombongan satu rumah setiap hari, ya dia keberatan. Ya itu yang terjadi ya. Jadi posisi yang berbeda gitu. Kalau saya meskipun sendiri merepotkan orang lain, saya juga khawatir gitu kan. Nah, itu sama. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kapan sebenarnya manusia merasa mulai khawatir? Nah, ini bisa kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku sembunyi. Biasanya orang yang salah itu memang takut gitu ya. Jadi kekhawatiran itu dimulai saat seseorang itu jatuh ke dalam dosa. Kekhawatiran dimulai saat ia merasa sadar terhadap kemampuan dirinya yang sangat terbatas. Ia menjadi khawatir karena ia telah berbuat dosa. Tentunya bukan khawatir lagi, sudah berbuat dosa sehingga dia ada rasa kekhawatiran itu. Sehingga ada banyak hal yang berkelanjutan sekarang gitu ya. Perempuan bersusah payah untuk mengandung dan kesakitan waktu melahirkan, laki-laki bersusah payah cari rezeki seumur hidupnya ya, sampai kembali lagi ke tanah gitu ya. Dari renungan kita pada pagi hari ini, pesan Tuhan Yesus tentunya sangat simpel gitu ya, sangat sederhana. Yang pertama, kita diminta tidak khawatir akan hidup kita. Ya makan, minum, pokoknya adalah nanti Tuhan sediakan gitu ya. Ya sampai sekarang saya masih hidup ya. Karena waktu kecil kan saya khawatir tidak bisa makan, minum, ibu saya nggak ada, ya sebelumnya adik saya juga tidak ada gitu ya. Jadi saya pikir umur saya pendek gitu ya. Karena ibu saya kan dipanggil Tuhan umur 34. Nah, saya nggak tahu nanti saya pikir juga saya sama gitu kan. Karena beberapa saudara dari ibu saya gitu ya, itu juga wafatnya cepat gitu ya. Saya pikir saya juga cepat gitu, tapi ya lumayan lah sampai sekarang gitu ya. Saya bersyukur lebih panjang. Maksudnya saya tidak tahu apakah kapan Tuhan panggil, ya nggak tahu juga gitu ya. Itu tentang makan dan minum. Tidak khawatir akan pakaian kita pakai, pakaian kita adalah, malah saya dengan heran gitu dengan mode-mode sekarang gitu ya. Pakaian baru tapi sudah sobek-sobek gitu kan. Ya harga mahal tapi kok udah sobek-sobek dan beli lagi, laris lagi. Saya nggak ngerti cara berpikir sekarang gitu ya. Nah, kita tidak perlu khawatir akan hari esok, ya biarlah kesusahan hari esok itu urusan hari besok gitu ya. Kita diminta oleh Tuhan Yesus, pokoknya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dilengkapi. Pokoknya itu urusan Tuhan. Dan itu terbukti sampai dengan sekarang itu ya. Dalam Filipi 4 ayat dinyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi pesannya sangat jelas gini ya, jangan khawatir apapun ya, kebutuhan apapun, apa yang kita pikirkan, semuanya kita sampaikan dengan ucapan syukur kepada Bapa kita di surga. Seperti pesan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Ya. Dipermuliakan. Kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita.
Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan kita serahkan kepada Ibu Priscilla untuk memimpin. Silakan, Bu Hendra. Terima kasih Pak Anton, firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Memang hari-hari ini kita di saat pandemi ini kita mungkin banyak khawatirnya ya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan pagi hari ini. Kita percaya bahwa janji pesan Tuhan, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Biarlah kita boleh tetap percaya kepada Tuhan akan kuasa Tuhan yang begitu besar dan melebihi dari segala masalah yang kita hadapi. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kemarin saya sudah bagikan ya pokok doa syafaatnya. Ada Kak Ayu yang mungkin belum dapat, bisa menggantikan doa syafaat yang untuk Ibu Winda. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan untuk mengakhiri persekutuan kita sebelum masuk dalam doa syafaat. Pujian dari PPR 1 nomor 204, berdekat padamu. Mari kita berdoa, nanti akan ditutup oleh Pendeta Edi. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami pagi hari ini menyerahkan juga untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan. Kiranya Engkau menyertai kami, memberi hikmat bagi kami, perlindungan, dan juga topangan dari Tuhan. Di masa-masa libur seperti ini, pemerintah sudah memperingatkan kami agar kami berhati-hati untuk tidak melakukan atau tidak mudik ke tempat kami masing-masing, tetapi kami tetap ada di tempat kami masing-masing saat ini, dan kami menjaga supaya tidak menjadi penyebar daripada COVID-19 ini. Berkati dan lindungi kami semua ya Tuhan, dan berkati juga usaha-usaha pemerintah di dalam mengendalikan atau membatasi penyebaran COVID ini. Biarlah kami rindu Indonesia
segera berlalu COVID-19 seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat di dunia ya Tuhan. Untuk seperti di Wuhan dan juga beberapa bagian di Inggris yang sudah mencoba untuk menstimulasi bebas dari COVID ini. Tuhan memberkati Indonesia ya Tuhan. Kami saat ini juga menyerahkan untuk Pak Suwarno, mengingat Pak Suwarno dalam segala keberadaannya, kiranya Tuhan juga memberkati Pak Suwarno. Juga untuk Bu Eni, kiranya Tuhan juga terus memulihkan, memberikan percepatan pemulihan, sehingga sakit, palsi yang dideritanya boleh cepat pulih ya Tuhan. Menyerahkan juga untuk Bu Suraji yang ada di rumah sakit, kiranya Tuhan juga akan memberkati anakmu ini, memulihkan sehingga Bu Suraji boleh pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk katekisasi yang terus berlangsung, Tuhan memberkati, untuk Gerard dan juga untuk Matthew, berkati mereka ya Tuhan, dan juga hamba-Mu. Kami menyerahkan juga untuk vaksin yang terus berlangsung sampai saat ini, kiranya vaksin menjadikan satu bagian untuk kami sebagai warga Indonesia, khususnya juga warga Jakarta dan sekitarnya, kami boleh mendapatkan vaksin, khususnya di kami Jemaat Pengharapan. Ya Tuhan memberkati ya Tuhan, kami boleh mendapatkan vaksin dan kami juga boleh mendapatkan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh kami naikkan, doa-doa yang boleh naikkan pada pagi hari ini, kiranya berkat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bersama dengan kami semua ya Tuhan. Kami terus memandang Tuhan di dalam masa depan kami, bahwasanya kekhawatiran seperti Engkau berkata tidak perlu untuk kami pikirkan lebih lanjut, tapi kami terus mencari kebenaran di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.